Scene pun kini berpindah. Setelah 15 hari berlalu, waktu pertandingan yang selama ini sudah kita nantikan akhirnya tiba juga. Di mana pada momen itu, terlihat semua pemain inti dari tim Blue Lock Eleven yang sedang bersiap di ruang ganti. Mulai dari Isagi Yoichi, Meguru Bachira, Yoma Chigiri, Nagi dan juga para pemain lainnya. Nah, menariknya tepat di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara Jinpachi Eiko yang mulai meminta para pemainnya untuk kembali berkumpul. Karena pada momen tersebut, Jinpachi akan mulai memberikan sebuah pengumuman penting mengenai siapa sajakah para karakter yang terpilih untuk menjadi cadangan atau pemain pengganti pada pertandingan hari ini. Singkat cerita, pada panel berikutnya dengan penuh semangat, Ego pun langsung berkata, "Woi, karena ini adalah pertandingan resmi, maka kita pun juga akan menggunakan peraturan sesuai dengan ketentuan dari FIFA. Yaitu, pertandingan ini akan dilaksanakan dalam 2 babak dengan total waktu selama 90 menit. Ditambah, kita juga diperbolehkan melakukan pergantian pemain sebanyak 3 kali. Jadi, bagi para pemain yang aku sebutkan, janganlah merasa kecewa dan tetaplah berkonsentrasi. Karena ketika aku memanggil nama kalian untuk bermain, maka aku ingin kalian semua sudah berada pada kondisi yang prima dan juga siap untuk bertanding. Oleh karena itu, perhatikanlah dengan baik dan bersiaplah untuk masuk ke dalam stadion." Pada posisi pemain bertahan, aku akan memilih Raichi, Igarashi, Tokimitsu, dan juga Ishikari. Kemudian posisi pemain tengah dan juga pemain sayap akan diisi oleh Mikage-ryo, Kurona Renze, Yori, serta Zantetsuken. Selanjutnya, yang terakhir pada posisi penyerang, aku akan memilih Hiragi, Seira, dan juga Kimbaro. Tidak hanya sampai di situ, karena tepat setelah menyampaikan pengumuman itu, Jinpachi pun dengan cepat langsung memberikan sebuah motivasi singkat kepada para pemainnya dengan berkata seperti ini. "Dengar, dalam waktu 2 minggu ini, semua kemampuan dasar kalian sudah berhasil meningkat dengan drastis. Ditambah, kalian pun sudah mampu bermain dan bekerja sama sebagai sebuah tim. Jadi, jangan pernah merasa berkecil hati dan tetaplah percaya diri. Walaupun ini adalah penampilan pertama kalian di hadapan banyak penonton. Karena dalam waktu 90 menit ke depan, pandangan dan penilaian seluruh dunia kepada kalian akan ditentukan pada satu pertandingan besar ini. Oleh karena itu, aku serahkan sisanya kepada kalian untuk membuktikan kepada dunia sehebat apa tim Blue Lock Eleven. Karena mulai hari ini, kita akan merebut sekaligus mengambil alih posisi dari tim nasional Jepang serta merevolusinya berdasarkan filosofi sepak bola Blue Lock." Mendengar potongan pidato singkat yang diucapkan oleh Jinpachi tersebut, semangat dari mereka semua pun seketika langsung terbakar. Hingga pada panel berikutnya, mereka pun mampu berjalan dengan tenang untuk masuk ke dalam lapangan sebagai perwakilan dari proyek Blue Lock yang penuh dengan kontroversi. Scene pun kini berpindah. Tepat sebelum kedua tim itu keluar dari lorong stadion, terdapat beberapa interaksi menarik yang dilakukan oleh para pemainnya. Yang pertama adalah interaksi antara 2 orang pasangan kakak beradik, siapa lagi kalau bukan Ito Shisae dan juga Ito Shirin. Di mana pada momen itu, mereka pun saling melirik satu sama lain dengan sinis, tanpa ada satupun kalimat yang keluar dari mulut mereka. Yang kedua adalah interaksi super kocak dari 2 orang kiper ajaib, yaitu Fugakuken dan juga Gagamaru. Di mana pada panel itu, Gagamaru pun dengan polos berkata kepada Fugaku, "Hei, aku adalah kiper juga, dan hari ini adalah pertama kalinya aku bermain di posisi ini." Hal yang tidak kalah menariknya pun terjadi juga kepada Isagi Yoichi dan juga Oliver Aiku. Karena pada momen itu, dengan penuh rasa percaya diri, Aiku pun mulai membuka obrolan singkat dan berkata kepada Isagi bahwa pada pertandingan ini, mereka tidak akan pernah memainkan Ryusei Shido. Karena nyatanya, tidak ada satupun pemain dari tim Jepang yang bersedia untuk bermain bersama dengan dirinya. Tidak hanya sampai di situ, karena masih pada satu momen yang sama ini, Aiku pun kembali melanjutkan semua perkataannya kepada Isagi Yoichi. "Isagi, kami akan memenangkan pertandingan ini, dan tidak akan pernah membiarkan kalian untuk bisa mencetak 1 gol pun ke gawang kami." Mendengar ucapan dari Aiku tersebut, Isagi pun sama sekali nampak tidak peduli. Karena pada momen itu, dia sedang mencoba untuk tetap fokus terhadap semua tujuannya, yaitu untuk membuktikan kehebatannya kepada semua orang sekaligus memenangkan pertandingan ini. Mengingat jika mereka sampai kalah, maka secara tidak langsung karir sepak bolanya akan ikut hancur juga, dan Isagi pun tidak akan pernah bisa menjadi pemain terhebat yang ada di seluruh dunia. Semua rentetan kejadian ini pun berlangsung dengan sangat cepat sekali. Hingga pada momen berikutnya, kedua tim pun mulai berjalan secara bersamaan untuk memasuki lapangan pertandingan tersebut. Melihat kemunculan dari Ito Shisae dan juga tim nasional Jepang, suasana medan tempur pun seketika menjadi sangat bergemuruh dengan teriakan dan juga sorakan yang menyebutkan nama mereka berkali-kali.
Tentu saja ini adalah sebuah hal yang baru bagi para pemain Blue Lock. Apalagi pertempuran melawan tim Jepang U20 adalah pertandingan resmi pertama mereka. Akibatnya pada panel ini mereka pun sempat terlihat gugup. Sampai sempat kehilangan fokusnya selama beberapa saat. Melihat hal itu, Ito Shirin yang merupakan kapten dari tim Blue Lock 11 seketika langsung berjalan menghampiri Isagi. Dan di saat yang bersamaan, dia pun dengan cepat memukul punggung Isagi sambil berkata seperti ini. Woi bodoh! Di saat penting seperti ini, kenapa kau malah terlihat gugup? Mendengar semua ucapan dari Ito Shirin, Isagi pun akhirnya mampu tersadarkan. Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan lantang langsung membalas semua perkataan dari Ito Shirin. Haha, semua perasaan ini telah berhasil membangkitkan semangatku lagi. Ayo Rin, mari kita kalahkan tim mereka bersama-sama. Dan tunjukkan kepada dunia bagaimana kekuatan sebenarnya dari tim Blue Lock 11. Singkat cerita, setelah peluit tanda dimulainya kick-off babak yang pertama sudah dibunyikan, Rin pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya kepada Isagi Yoichi. Dan di saat yang bersamaan, dia pun segera membawa lari bola tersebut seorang diri untuk menembus benteng pertahanan ketat dari tim Jepang U20. Melihat hal itu, tentu saja saya tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, saya pun segera berlari menuju ke arah Isagi Yoichi dan langsung menutup jalur dribblenya. Hingga Isagi pun tidak mampu melangkah lebih jauh lagi. Nah, di momen inilah Isagi pun seketika langsung teringat dengan semua ucapan dari Jinpachi Ego. Tepat ketika mereka semua sedang berada di dalam ruang ganti. Di mana pada kesempatan itu, Jinpachi pun dengan lantang mulai menjelaskan formasi dan juga strategi dari tim Blue Lock 11 kepada para pemainnya. Sederhananya kira-kira seperti ini. Blue Lock akan menggunakan formasi 4-5-1 ketika mereka sedang bertahan. Dengan Ito Shirin yang akan berperan sebagai pemain kuncinya. Namun jika kita sedang berada di posisi menyerang, maka di saat itu juga formasi kita akan langsung berubah menjadi 3-6-1. Di mana sebagai pemain kunci, Karasuta Bito akan langsung turun ke belakang demi membantu Aryu dan juga Nico untuk menjaga lini pertahanan kita. Sedangkan Chigiri dan juga Bachira akan langsung naik menuju ke lini tengah untuk bermain sebagai seorang gelandang demi mendukung pola serangan dari Isagi Yoichi dan juga Ito Shirin. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya Jinpachi pun kembali melanjutkan perkataannya. Dengar, formasi ini hanya bisa dilakukan oleh tim kita. Karena memang pada dasarnya, tim Blue Lock dibentuk dengan semua anggotanya yang adalah seorang striker. Yang artinya Blue Lock akan menggunakan sistem penyerangan super agresif. Dengan mengandalkan Ito Shirin dan juga ke-6 striker lainnya yang siap untuk menjebol pertahanan mereka dan juga mencetak gol dari berbagai posisi. Nah, setelah mengingat semua hal itu, Isagi dan para pemain lainnya pun seketika langsung mempraktekannya melalui beberapa rangkaian serangan berikut. Pertama, untuk melewati penjagaan ketat dari Toshisae, Isagi pun dengan cepat langsung melakukan serangan kombinasi bersama Ito Shirin dan juga Seishiro Nagi dengan menggunakan teknik umpan pendek 1-2 secara terus-menerus. Akibatnya saya pun akhirnya berhasil dilewati dengan mudah dan mereka pun bisa melanjutkan skema permainan cepat ini. Kedua, selain Nagi dan juga Ito Shirin yang ikut berlari bersama dengan Isagi, nampaknya pada momen itu, Bachira dan juga Chigiri pun ikut melakukan hal yang sama juga. Di mana tepat ketika langkah dari Isagi kembali terhenti, akibat Sudo yang muncul di hadapannya, Bachira pun dengan cepat langsung berteriak kepada Isagi dan meminta bola itu untuk segera dioper kepada dirinya. Melihat hal tersebut, Isagi pun tanpa pikir panjang segera menuruti permintaan dari Bachira. Dan ketika bola dari Isagi sudah ada di kaki Bachira, dia pun mulai berlari dengan cepat untuk menembus benteng pertahanan tim Jepang dari sisi sebelah kanan lapangan. Nah, menariknya, pada panel itu sebenarnya Haru pun dengan cepat langsung merespon pergerakan dari Bachira, serta langsung berdiri di hadapan Bachira dengan niat untuk menghentikannya. Walaupun ternyata semua upayanya sangatlah tidak berguna, mengingat pergerakan dan juga kemampuan dari Bachira jauh lebih hebat daripada apa yang sebelumnya dibayangkan oleh Haru. Akibatnya, Bachira pun mampu melewati Haru dengan mudah menggunakan teknik gocekan berputaran sebanyak 2 kali berturut-turut. Hingga sampailah Bachira pada posisi yang ideal untuk memberikan umpan kepada temannya yang lain. Di momen ini sebenarnya Nagi dan juga Ito Shirin sudah siap untuk menunggu satu umpan lambung dari Bachira. Namun karena menurut Bachira, mereka berdua tidak akan mampu menembus dan juga melewati penjagaan dari para pemain tim Jepang yang ada di dalam kotak penalti. Akhirnya Bachira pun memutuskan untuk mencari satu pemain lain yang mampu bergerak dengan bebas tanpa ada satupun pemain lawan yang menjaganya. Beruntung pada panel ini, Isagi pun berhasil memenuhi harapan dari Bachira. Karena nyatanya hanya Isagi sajalah yang bisa terus bergerak tanpa henti untuk menipu semua pemain bertahan lawan demi mencari posisi yang kosong.
supaya dia mampu menembakkan satu tendangan langsungnya untuk bisa mencetak gol yang pertama. Meskipun pada awalnya Bachira dan juga Isagi cukup yakin bahwa pola kerjasamanya sudah sangat sempurna, tapi sayangnya kali ini mereka harus kecewa. Karena ternyata ada satu orang pemain dari tim Jepang yang mampu menebak dengan akurat kemana ke arah bola itu dan kepada siapakah Bachira akan memberikan umpan. Hingga pada akhirnya, dia pun dengan cepat langsung mengeluarkan jurus andalannya dan melompat lebih dulu daripada Isagi Yoichi untuk memotong jalur umpan dari Bachira dan mencuri bola itu dari mereka. Semua kegilaan itu pun bahkan berhasil membuat Isagi Yoichi menjadi sangat terkejut. Sampai Isagi yang penasaran pun mulai bertanya di dalam hatinya. Hah? Kenapa orang itu bisa ada di sini? Karena seharusnya tidak akan ada pemain yang bisa menebak gaya permainan baru dari kami. Melihat ekspresi wajah Isagi yang nampak kebingungan, Aiku pun dengan tenang segera meresponnya. Woi, apa kau sudah tahu? Di dalam permainan sepak bola, orang-orang menyebut striker sebagai seorang perampok. Sedangkan pemain bertahan akan disebut sebagai seorang polisi. Jadi selama aku ada di dalam lapangan, kalian tidak akan pernah bisa lolos dari pengawasanku. Dan selama kalian ada di dalam pengawasanku, maka aku tidak akan membiarkan para perampok untuk bisa mencuri satu gol pun dari gawang kami. Menariknya, bukannya nampak frustasi atau bersedih karena serangannya berhasil digagalkan, pada momen itu nampaknya semangat bertarung dari Isagi Yoichi justru malah semakin terbakar. Karena ternyata tim Jepang memiliki jajaran pemain yang luar biasa hebat, jauh daripada dugaannya sebelumnya.